Ya pemirsa, untuk mengulas makna di balik ultimatum Demokrat untuk Anies Baswedan, sudah bergabung secara virtual Direktur Eksekutif Political Review Ujang Komarudin dan juga Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Terima kasih Kang Ujang dan juga Bang Zaki telah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Bang Zaki terlebih dahulu. Bang Zaki, apa sih sebenarnya bentuk evaluasi dari Demokrat jika hingga bulan Juni ini Anies tidak kunjung menentukan cawapresnya? Apakah bentuknya ini menarik dukungan kah atau seperti apa, Bang Zak? Ya, terima kasih Mbak Eliza. Ya, pertama yang ingin kami sampaikan adalah statement dari Bang Andi Arief ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menyuarakan aspirasi dari rakyat yang pro perubahan. Ini banyak masukan, ya, banyak juga harapan yang masuk yang menginginkan agar Mas Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapresnya. Nah, karena bagi mereka dengan adanya cawapres diumumkan, ini bisa memberikan kepastian. Nah, ini bisa memberikan kepastian bahwa Mas Anies dan cawapresnya akan berlayar. Berarti sudah ada kesepakatan antara tiga partai pengusung. Karena selama ini kan suka ada isu-isu yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Kalau nanti sudah ada cawapres, nanti akan ada partai koalisi yang akan mundur segala apa. Nah, harapannya kan tentu kalau diumumkan, ini kan bisa menunjukkan bahwa pengumuman cawapres ini akan tetap soliditas tetap terjaga. Itu satu. Jadi bagi Demokrat, yang penting adalah bagaimana Mas Anies ini di mata publik tetap bisa berlayar. Jadi bukan nama cawapresnya, karena kok nama cawapres jelas itu ada di kantongnya Mas Anies. Sesuai dengan kesepakatan kita, penentuannya dilakukan ya oleh Mas Anies Baswedan. Apalagi kita tahu ya perjalanan kita ini menuju ke Februari 2024 sudah kurang dari 9 bulan. Betul. Sehingga perlu ada akselerasi konsolidasi. Bagaimanapun ini Pilpres Indonesia wilayahnya sangat luas, butuh waktu yang cukup ya. Untuk bisa mensosialisasikan siapa tokohnya, siapa program kerjanya, visi-visi dan rencana-rencana perubahan dan perbaikan yang akan kami usung dan wujudkan nantinya jika berkuasa. Kira-kira begitu. Ya, karena kan pernyataan ini disampaikan oleh Andi Arief atau Ketua Bapilu, ini kan bukan orang sembarangan, ibaratnya seperti itu. Jadi pernyataan ini adalah sudah mencakupi semua pernyataan dari Demokrat bahwa sepakat ini harus ungkapkan seperti itu, harus diputuskan sesegera mungkin? Ya, kalau dari kami kan namanya mengevaluasi, bagaimanapun kita punya rencana, kita punya time frame, sudah kita laksanakan, ada yang belum, nah ini kan harus kita evaluasi. Kita cermati sama-sama, karena kami, Demokrat bersama teman-teman di Koalisi Perubahan, mengusung Mas Anies ini karena kita ingin Mas Anies menang. Nah, ini jadi kata kuncinya di situ, Mbak. Kita ingin Mas Anies menang. Nah, kalau menang ini, kita berhitung dengan situasi saat ini wakil presidennya harus segera diumumkan cawapresnya. Sehingga konsolidasi bisa optimal, tim pemenang bisa terbentuk, lalu kita bisa benar-benar mensinergikan dan mengkolaborasikan dari pusat sampai ke daerah. Karena kami sendiri Demokrat sudah konsolidasi Mbak di internal sampai ke tingkat desa, sekarang dalam berproses menuju tingkat RW dan RT untuk persiapan pileg maupun juga pilpres. Baik. Nah, sehingga kalau nanti terbentuk tadi ya cawapres, ada tim pemenangannya, nah ini disinergikan gitu dengan partai-partai lain sehingga bisa optimal ini. Bang Zak, ini ibarat kata ada batas waktunya seperti itu. Apabila lewat dari batas waktu, Anda katakan bahwa tinggal sedikit lagi waktu untuk mengkampanyekan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Kalau memang melewati masa yang ditetapkan oleh Demokrat, apa yang akan dilakukan oleh Demokrat? Ya, kita tentu tadi kita bicara mengenai evaluasi, kita akan kaji ulang apakah rencana-rencana awal yang kita sudah susun bersama yang melalui tim 8 ini, lalu juga yang melalui di internal Demokrat, apakah masih pas ini? Ataukah perlu ada penyesuaian? Karena kita tahu teman-teman di tempat lain, kondisi lain juga melakukan akselerasi. Ya tentunya kita juga harus melakukan akselerasi. Namanya kan kita ingin menang, bukan hanya ingin berlayar gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi inti dari statement atau pernyataan dari Bang Andi Arief tadi. Kami mengusung Mas Anies, kami mengusung perubahan karena diinginkan oleh rakyat dan kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan itu dalam konteks harus menang. Jadi bukan sekedar ya kita sudah mengusung Mas Anies, ya mau kalah menang mau gimana lagi, ya nggak gitu. Tapi kita berjuang benar-benar agar Mas Anies ini bisa menang. Tapi kalau last minute katakanlah kita cawapresnya baru diinformasikan Oktober, apalagi November, ya jangankan terkejut, jangan-jangan informasi mengenai siapa cawapresnya Mas Anies kita sudah pilpres, sudah pemungutan suara di bulan Februari,
masih banyak daerah yang belum tahu, oh cawapresnya Mas Anies, Mas A atau Mas B atau siapa gitu. Nah ini kan yang perlu kita hitung, 8 bulan ini waktu yang tidak panjang, Mbak. Gitu. Nah inilah kemudian bagi kami merasa harus ada akselerasi, konsolidasi. Nah itulah salah satu yang melatar belakangi apa yang disampaikan oleh Bang Andi Arief tadi. Gitu. Baik. Kang Ujang, tanggapan Anda, etis nggak sih Partai Demokrat mengultimatum Mas Anies? Bukan ultimatum ini. Bukan ultimatum ini. Jangan salah tafsir. Ya. Oke, bukan mengultimatum, tapi mengingatkan Mas Anies untuk segera mungkin ya mengumumkan siapa cawapresnya. Mungkin seperti itu ya Bang Zak ya. Jadi gimana Kang Ujang? Ya begini Mbak Elisa, saya melihat begini. Kan apalagi yang ditunggu dari koalisi perubahan? Capresnya sudah ada, koalisinya sudah ada, sudah 20% lebih. Nasdem, Demokrat dan PKS, tinggal mengumumkan saja cawapresnya siapa. Karena itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh rakyat. Rakyat ini kan ingin mencari figur capres dan cawapres yang terbaik. Oleh karena itu harus tahu dari awal dong, harus tahu dari jauh-jauh hari siapapun katakanlah cawapres dari Pak Anies itu. Kenapa? Akan dinilai oleh publik dari seperti apa latar belakangnya, prestasinya, loyalitasnya, dedikasinya, apa track recordnya gitu ya, semua akan dinilai oleh publik. Oleh karena itu saya melihat ya lebih bagus memang sesegera mungkin, karena tidak ada yang menghalangi lagi ketika tanda tangan di atas materai sudah dilakukan oleh ketiga partai tersebut, termasuk capresnya sudah ada, apa yang ditunggu? Mestinya segera saja. Saya sih mendorong seperti itu. Kenapa? Ini pembelajaran politik bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa sejatinya capres cawapres itu harus usulkan jauh-jauh hari sebelum pemilihan. Tadi kita memulai tradisi yang baik ya, tradisi menghadirkan capres-cawapres yang tadi yang bisa dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan membeli kucing dalam karung yang sudah dekat baru diketahui siapa cawapresnya. Jadi saya sih positif-positif saja dalam konteks itu, karena memang kita rindu dengan figur-figur cawapres siapapun yang memang siap hadir lebih dulu dipublikasi sehingga memang siap menghadapi tantangan untuk dinilai oleh publik. Oke, tapi tidakkah Anda melihat atau mungkin adakah arah Anda melihat bahwa ini sebagai bentuk upaya Demokrat agar Anies segera memilih sosok tertentu, mungkin AHY, mungkin seperti itu? Dan saya rasa wajar-wajar saja ya kalau Demokrat punya keinginan untuk bisa mengusung ketua umumnya. Karena bagaimanapun misalkan di kubu sebelah Cak Imin, PKB ingin Cak Imin jadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu sudah rumah. Misalkan Golkar juga ketika Pak Erlangga ingin jadi capres tidak bisa ingin menjadi cawapres, misalkan ditawarkan ke Ganjar maupun ke Pak Prabowo, kan begitu. Jadi saya sih melihat itu hal yang wajar, yang bagus saja kalau Demokrat katakanlah tanda petik ngotot untuk bisa menjadikan AHY sebagai capres. Karena begini, ini lucu kalau misalkan seandainya cawapres dari koalisi perubahan itu dari eksternal semua. Pak Anies eksternal loh, bukan kader partai, bukan kader Nasdem, bukan PKS, bukan juga Demokrat. Lalu misalkan nanti cawapresnya bukan Pak AHY misalkan gitu ya. Lalu misalkan nih Bu Hopipa atau yang lain di luar koalisi, kan lucu. Jadi ketua umumnya tidak menjadi capres maupun cawapres. Jadi saya melihat dalam konstruksi seperti itu wajar jika ketua umum ya dari partai manapun termasuk Demokrat ingin ketua umumnya menjadi cawapres dalam konteks koalisi di perubahan itu. Karena alangkah lucunya kalau capres cawapresnya eksternal semua. Lalu di mana kaderisasinya? Lalu di mana tadi ya nilai dari ketua umumnya, dari ketiga partai tersebut? Jadi ini dianggap kegagalan dari partai politik dong. Kalau capres cawapresnya dari eksternal semua, seperti itu Mbak. Oke, artinya wajar lah ya kalau memang akhirnya Demokrat mengusungkan namanya, kenapa tidak seperti itu, nama AHY masuk dalam situ. Tapi kalau tadi dengan adanya penegasan harus ada penyebutan paling tidak secepatnya cawapres diumumkan, tidakkah ini mungkin mencerminkan atau sedikit tanda-tanda bahwa koalisi perubahan sedang tidak solid atau seperti apa? Kang Ujang, Anda melihatnya? Ya tentu ya, tidak, kalau Bang Herzaki perspektifnya dibilang solid, tapi ya selama cawapres belum diumumkan pasti akan ada tadi ya intrik internal, itu hal yang biasa di politik. Pasti akan ada gesek-gesekan sedikit lah. Karena tadi Pak AHY Demokrat
berharap menjadi cawapres. Betul. Soal solid tidak solid itu lebih pada keluar ya, pihak lain yang membuat ya kubu koalisi perubahan tidak solid, ingin mengacak-acak atau ingin menjegal koalisi tersebut. Bukan dari internal saya melihatnya, seperti itu, Mbak Elisa. Oke, Bang Zak, benar ada yang ingin mengacak-ngacak nih terkait dengan koalisi ini. Tapi sebenarnya bagaimana sih dengan kesepakatan piagam koalisi perubahan sendiri, Bang Zak? Ya, kalau kami bertiga masih sangat komitmen karena kita sudah tanda tangan dengan piagam itu di atas materai pula. Namanya ketua umum ini, Mbak, ya. Kita memegang janji kita sama-sama. Yang pertama, capresnya adalah Anies Baswedan, cawapresnya kita serahkan kepada Mas Anies, dan kita minta beliau memilih pasangan calon yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Nah, yang ketiga ada kriterianya, ya kita fokus saja pada di situ. Nah, harapan kami kan tentunya tadi, persyaratan pertama dari cawapres itu adalah kontribusi pada pemenangan. Janganlah kemudian, karena time frame-nya semakin pendek, semakin sempit, malah efek optimal dari capres dan cawapres ini, pasangan ini, dan juga tim pemenangan ini, menjadi tidak optimal. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Kita bagaimana ingin menang, Mbak, ya. Baik. Nah, kalau misalnya bicara ada yang ngacak-ngacak, yang ngacak-ngacak dari luar, tadi Bang Ujang sampaikan, Demokrat diganggu-ganggu misalnya, kan begitu. Ada yang coba rebut, padahal bukan kader. Nah, ini kan itu contoh. Kenapa? Karena bagi kami, masyarakat ini begitu kuat ingin perubahan. Jangan sampai kemudian ekspektasi yang begitu kuat kepada kami, pada Nasdem, kepada PKS, kepada Mas Anies, kemudian katakanlah tadi karena salah strategi, salah taktik, salah timing, salah momentum, malah tidak bisa terwujud. Gitu. Ini dia Bang Zaki, apakah mungkin atau mungkin dari data Demokrat sendiri masih stagnannya elektabilitas Anies di bawah Prabowo dan Ganjar ini karena belum diumumkannya capres Anies itu? Sehingga dari Demokrat sendiri memilih untuk ayo segera menyampaikan, umumkan. Gini Mbak, ini kan lagi-lagi yang kami sampaikan ini kan aspirasi dan harapan dari masyarakat yang inginkan perubahan, yang pro pada perubahan. Mereka merasa bahwa harus segera diumumkan cawapres ini. Sehingga apa? Tidak ada lagi ya pihak-pihak yang bisa, mohon maaf ini, menyebarkan isu, menyebarkan hoax, kami tidak solid kalau cawapresnya si A atau si B. Nah, kemudian yang kedua bahwa tidak ada lagi bisa menyebarkan isu kalau perubahan ini tanggung, katanya kentang, bukan benar-benar perubahan. Tapi nanti dengan nama wakilnya wakilnya Mas Anies itu menunjukkan kita ini konsisten di perubahan. Nah, ini yang dibutuhkan, dan lagi-lagi tadi yang paling penting adalah begitu nama cawapresnya sudah disampaikan, meskipun katakanlah deklarasinya belum dilakukan secara besar-besaran, konsolidasinya belum, misalnya pengacaraannya, tetapi kan kemudian publik yang pro perubahan terkonfirmasi, wah ini memang pasangan pro perubahan, oh ini memang pasangan yang bisa membawa kemenangan bagi kelompok perubahan dan perjuangan perubahan dan perbaikan. Nah, ini yang kita perlukan, Mbak, semangat tadi di publik maupun juga di internal kami gitu. Baik, tapi jika nantinya bukan nama Mas Ahaye yang dipilih, apakah Demokrat tetap setia di koalisi perubahan? Gini Mbak, Mas Ahaye berulang kali kan juga disampaikan oleh Bang Sudirman Said ya dalam salah satu podcast atau beberapa acara lainnya. Mas Ahaye ini sudah ditawarkan bolak-balik jadi cawapres lah, jadi inilah, jadi itulah di koalisi lain gitu ya. Banyak hal, tetapi Mas Ahaye semua menolak. Kenapa? Karena demi rakyat yang menginginkan perubahan, people first, itulah yang menjadi landasan kami berjuang di koalisi perubahan bersama Mas Anies Baswedan. Ini yang diharapkan rakyat dari kami, ini yang diharapkan konstituen kami. Kami setia pada konstituen kami setia pada nilai-nilai yang diharapkan oleh rakyat dan masyarakat yang menyampaikannya kepada kami. Gitu Mbak. Jadi bukan, mohon maaf ya, bukan dagang sapi nih. Bukan dapat apa atau siapa jadi apa. Itulah bedanya koalisi perubahan. Meskipun kata Kang Ujang bahwa sebenarnya Ahaye memiliki potensi besar juga untuk mendampingi Anies ya, sebenarnya seperti itu ya. Tapi kita akan lihat kalau dipilih ya alhamdulillah. Baik, selama kita sesuai dengan kriteria dan kesepakatan. Baik, kita akan tunggu ya Bang Zaki dan Kang Ujang bagaimana seperti apa ke depannya. Terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Political Review Ujang Komarudin dan juga Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra.